Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini, pada pekan ini, kita bisa berjumpa kembali di perkuliahan daring Psikologi Agama untuk teman-teman mahasiswa Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, juga mahasiswa SA, Studi Agama-Agama, Fakultas Usuluddin dan Pemikiran Islam. Marilah kita mulai perkuliahan daring kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, pada pekan lalu kita sudah sama-sama belajar diskusi tentang dua pertumbuhan keagamaan menurut William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience. Dan buku itu seperti yang teman-teman tahu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kawan-kawan semua, sebagaimana sudah kita diskusikan dan pahami dengan sangat baik pada pekan lalu, bahwa ada dua tipe pertumbuhan keagamaan dari hasil risetnya William James yang dibukukan dalam buku The Varieties of Religious Experience. Yang pertama, tipe pertumbuhan keagamaan healthy minded, dan yang kedua adalah tipe pertumbuhan keagamaan sick soul. Dan itu sudah kita diskusikan pekan kemarin. William James di buku itu menjelaskan kepada kita bahwa riset tentang pengalaman beragama atau pengalaman keagamaan dan itu adalah objek formal dari kajian atau riset psikologi agama. Di bukunya The Varieties of Religious Experience yang sering kita sebut dan kita rujuk, ada tiga, yaitu personal, pribadi. Yang kedua adalah emotionality, lebih menonjol sisi emosionalitasnya daripada rasionalitas. Itu ciri pengalaman keagamaan yang kedua dan sudah kita bahas tuntas kemarin. Dan ketiga tentang pengalaman keagamaan antara satu individu dan individu yang lain, itu variety, inner variety, beragam sekali sehingga tidak mungkin sama antara pengalaman keagamaan seorang walaupun itu dalam satu agama, bahkan dalam satu sekte misalnya, atau dalam satu perkumpulan tertentu yang lebih kecil yang pengalamannya sama. Oke, dalam konteks agama Islam misalnya ada seorang Muslim yang concern fokus untuk melaksanakan, mempraktikkan pengalaman keagamannya atau keberagamannya, misalnya fokus di puasa Daud. Ada yang fokus di sholat malam. Yang lain tetap dikerjakan tapi dia lebih fokus di situ. Ada yang di sholat hajat, ada yang sholat duha, dan lain-lain. Oleh karena itu kita pesan dari William James agar fokus saja ke kekhasan kita, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang utuh. Karena sekali lagi menurut William James, agama adalah jalan menuju keutuhan manusia. Dan itulah semangat yang ditulis oleh William James dalam bukunya The Varieties of Religious Experience, termasuk dalam menjelaskan tipe pertumbuhan keagamaan. Yang pertama, healthy minded, dengan ciri-ciri karakteristik yang kemarin. Orang dengan ciri pertumbuhan keagamannya healthy mindedness atau healthy minded itu bercirikan ini dia. Optimis, agama memberi sikap dan perilaku optimis. Juga agama menginspirasikan kebahagiaan hidup. Jadi dengan agamanya itu seseorang kan personal itu merasakan kehidupan bahagia. Yang ketiga, ekstrovert, dia terbuka,
terbuka dia, termasuk dalam pandangan-pandangan keagamannya, dalam bersikap dan berperilaku dengan agama yang dianutnya. Kemudian tidak reflektif, tidak terbebani dengan ajaran-ajaran keagamaan yang dianggapnya tidak rasional, yang dogmatis, sehingga orang dengan healthy minded ini tidak cocok untuk menjadi teolog ya, untuk menjadi teolog yang mendalam. Biasa berasosiasi dengan bentuk teologi liberal, dia lebih longgar, tidak fanatik absolut gitu, terbuka terhadap perbedaan, terbuka terhadap pikiran-pikiran orang lain, dan tentu menghargainya, menghormatinya. Kemudian yang keenam, kondusif terhadap perkembangan keagamaan yang bertahap. Oleh karena itu, orang dengan pertumbuhan keagamaan yang healthy minded ini tidak heboh, tidak ujuk-ujuk, tidak gerasa-gerusu, tetapi gradually, tadrijian, bertahap, sedikit demi sedikit. Itu untuk karakteristik healthy mindedness yang pertumbuhan keagamaan healthy minded, dan kita sudah mendiskusikannya pekan lalu dan Anda sudah bertanya secara mendalam. Tipe yang kedua, sick soul, kawan-kawan semua. Pertumbuhan keagamaan sick soul. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sick soul itu jiwa yang sakit. Tapi mari kita lihat karakteristiknya. Pesimistik, agama tidak mampu, dia beragama tetapi agama tidak mampu menginspirasi dirinya menjadi orang yang optimis, justru tetap pesimis. Pengenalannya dengan Tuhan, kemudian komunikasinya melalui peribadatan dengan Tuhan tidak memberikan rasa optimis, bahagia seperti di healthy minded, tetapi malah justru pesimistik. Dan introvert, orang beragama dengan karakteristik ini, introvert, tertutup hanya mengenal dirinya, keberagamannya, dan tidak membuka diri untuk mengenal tradisi keagamaan orang lain, pengalaman keagamaan orang lain, emotionality keberagaman orang lain, personality keagamaan orang lain, hanya sibuk dengan keberagamannya, urusannya, dan mungkin yang seksual ini tertutup sekali, introvert. Penuh pertimbangan, thoughtful, ada dogmatis ini, pendukung teologi yang ketat, take it or leave it, pegang satu aliran teologi dan dia pegang ketat, secara ketat, tidak membuka diri, tidak terbuka untuk berdialog, untuk perubahan, transformasi, pengayaan dari pengalaman keagamaan orang lain yang berbeda dengan dirinya. Kemudian cenderung pada pertumbuhan keagamaan yang luar biasa. Karena itu dari ciri-ciri di atas, yang introvert, penuh pertimbangan, pendukung teologi yang ketat, orang dengan tipe ini pertumbuhan keagamaan sick soul, jika mengalami perubahan, pertumbuhan, perkembangan selanjutnya menempuh jalan konversi, jalan yang luar biasa, tidak gradually, tidak bertahap dengan yang seperti pada healthy minded tadi. Nah, ada perbandingan healthy minded dan sick soul menurut Krebs ya, di bukunya Introduction to Psychology of Religion. Healthy minded itu pertumbuhan keagamaan healthy minded, dan Krebs juga mengkaji pemikiran menuliskan pemikiran healthy minded and sick soul menurut William James. Menolak tidak bahagia berarti orang dengan healthy minded harus selalu bahagia. Kemudian tidak bahagia atau buruk, tidak bahagia adalah keburukan katanya. Jadi kita harus bahagia. Kemudian juga bergairah menikmati hidup. Hidup ada dianggap, dipandang, diyakini bermakna sehingga berharga, bergairah. Hidup seperti diselubungi langit biru, bunga-bunga dan burung-burung dengan keindahan-keindahannya. Tidak berpikir jahat, tidak sungudon tentang manusia dan Tuhan. Itu tipe keberagaman healthy minded. Dan ada juga yang kedua, Krebs menyimpulkan sick soul mengeluh atas keadaan. Artinya mungkin bisa jadi menyalahkan orang lain ya, keadaan ini, mengeluh atas keadaan. Kemudian menggeliat sakit atas hidup, yang dilihat adalah kekurangannya saja, tapi kelebihan-kelebihan yang Tuhan berikan terlupakan karena fokus pada keluhan, fokus pada sakit,
terhadap hidup ini. Hidup dipandang sebagai derita, bukan sebagai kebahagiaan, bukan sebagai anugerah spesial dari Tuhan, tetapi hidup dianggap sebagai derita. Bertuhan, beragama, dalam Islam berarti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Dan hidup adalah kesedihan. Jadi malah beban, penderitaan dia, keprihatinan, bukan kebahagiaan. Sholat yang merupakan media paling intens dalam Islam untuk berhubungan, berkomunikasi dengan Tuhan, meminta, berdoa. Bagi orang dengan tipe pertumbuhan keagamaan seksual ini adalah penderitaan, prihatinan, kesedihan. Puasa yang olah rohani, olah emosi, kemudian olah kepekaan juga dianggap sebagai lapar dan dahaga semata. Kemenangan bagi orang dengan pertumbuhan keagamaan seksual ini adalah perjuangan yang berat karena pesimis tadi kan, bukan sebagai tantangan dan kesuksesan adalah hak kan, hak setiap orang yang bisa diupayakan, dan Tuhan akan memberikan masing-masing kesuksesannya sendiri-sendiri yang terbaik untuk masing-masing. Untuk orang dengan tipe pertumbuhan keagamaan seksual ini tidak begitu. Kesuksesan adalah perjuangan yang berat, sehingga mungkin kesuksesan diri pun ada kesuksesan yang kecil. Nah, kawan-kawan, dari uraian itu dan PPT yang sudah saya kirim juga di WAG, mohon masing-masing untuk membuat potret diri untuk perkuliahan pekan ini. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan, dalam buku hasil risetnya The Varieties of Religious Experience, William James menuliskan 3 ciri pengalaman keagamaan, yaitu personal, emotionality, and varieties. Apa saja, boleh lebih dari satu ya teman-teman, praktik pengalaman beragama Anda, yang khas Anda, yang secara konsisten Anda lakukan akhir-akhir ini. Kemarin jawabannya ada yang sholat lail, ada yang puasa Daud, ada yang murojaah, hafalan Al-Quran, dan lain-lain. Nah, Anda tidak usah terpengaruh oleh orang. Anda jelaskan saja apa saja, boleh lebih dari satu. Kalau yang paling berarti kan hanya 1-2 ya. Apa saja ya praktik pengalaman beragama Anda masing-masing secara individu yang khas Anda lakukan akhir-akhir ini secara konsisten sebagai upaya Anda untuk menjadi seorang yang beragama dengan baik. Yang kedua, William James menyimpulkan dalam buku The Varieties of Religious Experience bahwa pertumbuhan keagamaan seseorang bisa healthy, yaitu healthy-minded and sexual or suffering. Nah, di nomor kedua ini saya minta Anda untuk merefleksikan bagaimana tipe pertumbuhan keagamaan Anda akhir-akhir ini beserta karakteristiknya. Apakah tipe pertumbuhan Anda itu healthy-minded atau sexual? Semua jawaban benar sepanjang menggambarkan keadaan sebenarnya pertumbuhan keagamaan masing-masing. Bukan berarti yang healthy-minded nilainya A, kemudian yang sexual nilainya C. Tidak, semua jawaban benar sepanjang menggambarkan keadaan Anda sekarang, sepanjang Anda jujur. Kemudian setelah itu, jika Anda akhir-akhir ini tipe perkembangan keagamaannya healthy-minded, refleksikan karakteristiknya bagaimana. Kan ada 6, mungkin ada 6-6-nya, mungkin ada 3, mungkin ada 4, tergantung keadaan Anda sebenarnya sekarang. Juga jika keberagamaan Anda akhir-akhir ini sexual atau suffering, Anda uraikan juga bukti-buktinya dengan karakteristik sexual yang pesimistik, yang 5 itu. Oke. Nah, demikian kawan-kawan untuk perkuliahan daring pekan ini. Nah, itu dia penjelasan perkuliahan daring pekan ini. Kemudian Anda tulis bisa dengan diketik atau ditulis tangan, dikerjakan secara individu.
individu. Terima kasih. Marilah kita tutup perkuliahan kita pekan ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan. Salam sukses dan bahagia selalu untuk Anda semua. Terima kasih.